poinnya ya, Al-Quran, nabinya, akal. Akan tetapi manusia ini condong kepada hawa nafsunya. Dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Buktinya dia condong kepada hawa nafsunya, ya. Dia tahu, Bang, ketika dia mengikuti apa yang disampaikan oleh nabinya, sesuatu yang disampaikan oleh nabinya ini, ya bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya ini menggiring keinginan daging. Daging itu menginginkan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh nabinya. Jadi bagaimana dibilangnya? Tidak pantas juga kita mengatakan bahwa Allah berkehendak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai bahan baku neraka, tidak. Bahkan di dalam surah Asy-Syams, coba Bang Faru baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha was samai wama banaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah dimasukkan Allah di dalam hati kita, ya, sifat takwa dan juga sifat ingkar. Jadi tinggal kita yang pilih, kau mau bertakwa atau kau mau ingkar. Akan tetapi manusia condong kepada ingkarnya. Kalau kau takwa, jannah. Kalau kau ingkar, an-nar, neraka. Semua itu berada pada pilihan kita. Akan tetapi ketika kita memilih jalan takwa, Allah tahu. Ketika kita memilih jalan ingkar, ya mungkar, Allah juga tahu. Kecuali Allah tidak memasukkan dalam diri kita fujuruha wa taqwaha. Tidak dimasukkannya sifat takwa dalam diri kita. Kan gitu. Jika tidak dimasukkan sifat takwa dalam diri kita, hanya ingkar aja dimasukkan dalam diri kita, berarti Allah nggak adil. Itu bukti keadilannya Allah gitu loh. Akan tetapi manusia lebih condong kepada hawa nafsunya. Ya, tidak mengindahkan perkataan dari Allah yang tertulis dalam kitabnya, tidak mengindahkan perkataan nabinya, dan juga tidak mau menggunakan akalnya. Gitu ya. Lanjut yang lain dulu lah. Sensei udah datang ini ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Faruk. Lanjut. Iya, terima kasih. Macam mana? Udah dapat? Dapat. Terima kasih host oleh moderator ya. Ya intinya ya memang semua manusia ini terlahir suci, fitrah, bersih dan muslim ya. Cuman yang membuat mereka itu menjadi kafir ya memang karena kebotolannya atau dari keturunannya. Ya mungkin kesimpulannya seperti itu. Karena di dalam Islam kalau dia belum habis akhir baling, dia berarti kalau meninggal walaupun dia seorang kafir itu kan belum itu masih muslim dia, kecuali udah akhir baling, ya kan? Iya. Jadi itu oke. Udah dapat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Ini untuk si Melvin ya, Melvin si Manungkalik. Betul, Kristen itu agama benar, makanya banyak setan, betul. Karena kenapa agama benar? Saya jelaskan, Kristen agama benar. Saya pungkiri. Contohnya, kaum pelangi, laki sama laki dikawinkan, cewek sama cewek dikawinkan, yang di gereja itu kan agama benar, betul. Melvin si Manungkalik. Kalau bilang agama salah, kita marahin rame-rame. Dan sekarang udah keluar juga Bible pelangi. Itu agama benar. Tenang, Melvin, agama benar. Naik ke Melvin. Kenapa Nggak bisa naik dia. Ayo lo naik Melvin, naik sini yuk. Kenapa gak boleh naik? Yuk. Naiklah. Jadi itu betul agama benar. Ya benar tuh naga, hanya jasad benar, doang, kan? Mayat. Kalau roh doang hantu. Ya itu dia. Habis itu yang sekarang Tengku itu ada Bible pelangi yang cewek. Kata-kata sampulnya itu yang dikirim sama Pak Obe terlalu vulgar. Saya tidak berani membuat PT. Takut kenapa? Takut dibenen karena terlalu benar. Iya.
saking benarnya agama Kristen kita baca di TikTok Amsal, Yeskil, Hosea di banned akun. Saking benarnya. Yang benar. Ya. Enggak ada yang salah. Kalau ada yang bilang salah yang Kristen, saya marahin. Hah? Tenang aja Melvin. Si Manung kali. Oke, saya naik orang dulu. Ya, udah terjawab ya. Benar semua. Habis saking benarnya satu lagi, Tuhan orang pun diambil, kata-kata Allah diambil, kata-kata Rasul diambil, Sang Yang Widi diambil, Widiase diambil. Itu saking benarnya Kristen. Di mana lagi salah? Nggak ada salah, benar semua. Nah, habis itu di Kerapide di hari Minggu dibawa pamflet itu yang dijual itu. Marilah kita di dalam Yesus di pasar-pasar. Ayolah pengikut Yesus. Itu saking benarnya sampai dicari orang. Udah masuk ke Indonesia kan Aga? Itu udah masuk ke Indonesia belum tuh? Udah. Kan kemarin waktu yang di Jakarta itu, waktu di Kerapide apa ini hari Minggu, hari Ahad itu di Kerapide itu dibawa itu. Ayolah diituin ke Yesus yang benar. Di Gramedia udah keluar ya? Udah. Oh itu yang pelangi itu udah. Bisa diorder melalui Shopee. Versi bahasa Indonesia. Kalau itu kan keluaran Amerika. Itu. Kalau di Amerika kan 6 negara bagian kan udah dilarang tidak boleh membaca Bible anak di bawah umur 21 tahun. Udah dilarang. Kan dia gini Naga, yang penting buku terlaris, terbanyak terbaca, terlaris. Nah, makanya membuktikan. Nah, betul, terlaris, banyak dibaca karena orang ingin tahu. Karena benar ya. Ya, karena benar. Yang penting laris bukunya. Pokoknya laris bukunya. Salah satu indikator kata dia. Kalau calon doang berarti mayat, calon bangkai kan mayat, maut. Kalau roh doang antu, gimana? Tuh. Benar itu semua itu. Benar orang itu. Kita dukung si Melvin, benar. Mana si Melvin? Mana Melvin si Banu Kalib? Kok lari dia? Yang lucu tadi pagi dengan Bung Dalbo, rupanya dia jualan di toko buku. Jadi buku ditunjukkan rupanya dia pegawai toko buku. Ada tuh yang saya lihat itu, dia nggak bisa menjawab. Kan ada berapa yang saya blokir itu, kan saya moderator juga itu, ada berapa yang saya blokir Islam di bawah itu. Ajaran setan. Islam Jadi itu dia ajaran menggenapi setan. Yohanes 8:44. Setan turun di Gua Hiro bertemu Muhammad. Menggenapi Yohanes Setan bertemu 8:44. Muhammad di Gua Hiro. Jadi menggenapi Yohanes Di ajaran Islam itu ajaran 8:44 setan. kan? Betul kan? Muhammad pun dikirim Jadi yang setan. digenapi itu Yohanes Ketika Muhammad itu mengucapkan Udah, penghujar ke bawah. Nah, ke bawah kamu, ke maut itu. Siapa bilang ajar setan? Si itu fotonya foto apa LG Tungki. Jadi oke, gini ya, aku sampaikan ya. Kau buka sekarang di Google atau di HP-mu bisa ya. Kau cari Kodeks Gigas ya. Itu satu-satu kitab ya. Kitab orang beragama yang berisi bercampur ya dengan dikatakan kitab suci setan. Kitab suci siapakah itu? Di sini kan nggak ada autornya, jadi saya nggak berani ungkap. Tapi setelah Anda baca, Anda tahu kitab suci kalian itu ya, yang dikatakan kitab suci setan, yang terungkap dalam Vulgata, ya. Itu kawan-kawan ya. Tapi kalau tadi dia di atas, saya buka datanya. Satu-satu kitab suci yang dikatakan suci tapi berbau dan ditulis oleh seorang Jadi Bang Ota Waras, jadi menggenapi apa mereka? Menggenapi Yohanes 8:44. Ya, betul. Pagi-pagi ini yang penghujat malas ya. Melvin naik lah kok Melvin, agama Kristen benar naik lah kok Melvin si Manu Kalib. Aduh.
Oke, saya sapa tamu dulu. Arif, selamat pagi, agama apa? Ari buka mimnya Ari. Oke. John, selamat pagi, agama apa John? John, selamat pagi, agama apa? John. Sudar apa nih? Sudarwir, selamat pagi. Agama apa? Sudar. Manalah si Melvin ini? Oh, akun privat dia, nggak ada aku cari dalam itu. Privat berarti akunnya. Mau ku jambak dia. Naiklah Melvin, buat permintaan naik. Udah keluar dia. Dalam hati Ibu Sophia. Itu yang lapor tentara Romawi, Melvin. Tentara Romawi yang lapor kau ditombak. Sophia. Jauh. Anas. Ana. Napalah. Kenapalah. Kenapa? Oh, ya Allah, Bal. Pagi-pagi. Yang naik, yang tidak sombong. Iklan Bang Naga. Oke, iklan ya. Oke, iklan ya. Ya, yang di follow akun di atas ya, di follow ya. Akun di atas di follow. Jangan lupa ya. YouTube ya. The Real Parusiani Par 44 ya. The Real Parusiani Par 44 ya. The Real Parusiani Par 44 ditonton ya. Alhamdulillah YouTube-nya udah dibangkitkan lagi ya. Bukan bangkit ya, dibangkitkan lagi. Dibangkitkan lagi ya. YouTube-nya udah dibangkit lagi. Yang jangan lupa kalau ada hadiah love orange ya, Yang ada love orange dikirim biar kuat komalnya ya, love orange ya untuk kuat komal. Bang Farouk lagi insya Allah satu setengah jam lagi Bang Farouk akan ke sini ya.
Karena Bang Farouk sekarang lagi latihan memperebutkan sabuk kodok, ya. Sabuk kodok kalau kata Pak Ube, sabuk kereta atau di Indonesia mobil. Kalau di Singapura kereta, sabuk kereta. Lagi diperebutkan ya. Apalah akun kau Farouk Intel ini merah putih akan kasih kau sop terapi. Aduh, kau akun ini oten sop apalah kau bilang sop. Akun kawan pun gak ada. Aduh, dah lah. Udah foto-foto orang kau ambil, ngomong pula. Itu oten tuh sebenarnya itu. Langit. Halo. Langit. Iya, dia oten. Ya betul. Iya. Apa? Langit, selamat Ya, pagi, agama apa? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim? Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya nggak tahu kok bisa masuk. Saya Oh, tadi pas waktu di waktu ketik mungkin tertekan itu permintaan naik. Oke ya, oke saya turunkan lagi ya. Assalamualaikum. Langit mendung, langit runtuh ya, semua runtuh ya. Kepencet betul sekali. Ten, naiklah Ten. Kalau mau naik Oten buat permintaan naik. Silakan buat permintaan naik, kita naikkan ya. Buat permintaan naiknya. Jangan takut kepecet, tapi kepecet tadi hidung Mang Naga. Ngeri, hidung saya kepecet. Bahaya itu. Bulbuli. Naik Ten, di-share langsung dia punya roh kardus. Bulbuli. Belum ada, sabar dulu, hiburannya belum ada. Bulbuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Saya tengah cari ikan goreng, saya sudah hilang. Oh, ikan goreng. Ya. Nah, nanti ya kita ituin ya. Nanti kita hubungi orangnya ya. Kirim DM alamatnya ya. Saya kirim ya ikan gorengnya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hilang ikan goreng ya. Bagi siapa yang tahu silakan DM saya ya, ikan gorengnya ya. Hilang. Ikan goreng hilang. Oke, Mudahir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Udah Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau Coba minta disampaikan? lagunya. Coba minta lagu-lagunya Oten tuh di Bang Blender Bang. Biar kejang-kejang Otennya Bang. Kami udah punya lagu sendiri. Jadi beda Blender dia dengan versi sendiri, kami dengan versi kami sendiri. Nah, jadi gitu itu ya, Bang. tidak. Oke lah Bang, makasih banyak Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya? Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin mau menanyakan ini Bang, Ya, boleh. foto profilnya Tengku Turiman Fakturrahman, apa itu Bang? Ini beliau orang kita Melayu Deli.
Oh, orang Melayu. Maksudnya ini apa? Karena saya semalam tengok di formalnya Bang, apa itu semalam. Apa ini foto Yesus atau apa ini? Ini bukan, ini foto beliau asli. Karena semalam ada yang karena semalam kan ada yang rilis ini foto Yesus asli. Heran saya, Bang. Oh, bukan. Bukan. Cuma itu aja ya. Iya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang makan ikan goreng, kasih kembali ikan goreng. Ikan goreng hilang lagi. Hairudin, selamat pagi, agama apa? Hairudin. Nurdiati, tukar roti boleh pra? Boleh. Nurdiati, Ini bro ini naga ini marga naga le? bukan. Marga saya naga laut. Oh, bukan. Kupikir tadi orang Batak, bukan orang Batak ya? Batak, tapi naga laut. Marga saya sesuai dengan itu. Batak marganya apa? Naga laut model baru. Ada naga baru. Iya, Itu bukan orang Batak ya? model baru. Udah aku bilang model baru. Emang jangan versi lama aja, ya Allah. Macam mana ini? Ada yang model baru. Saya model baru, naga laut. Iya. Nurdiati. Naik lah. Kemana teman-teman Kristen? Kok ada boleh naik? Naik dong, naik dong ya. Ini lagi Nurdiati. Aduh, ya Allah. Ya turun aja lah ya. Bang Naga, untung bukan naga buntung. Iya. Kita kalau dibilang orang Batak, kita tidak mengakui orang Batak, tapi kita ada punya marga baru, naga laut. Taurus. Pak Naga jawab yang benar lah. Saya sudah benar, saya jawab. Orang bapak saya langsung udah ngomong kok, Pak Obe. Saya asli orang Aceh, saya jawab. Istri saya orang Batak. Nah, Hayani, udah kan? Udah benar kan? Saya asli orang Aceh, istri orang Batak. Saya bukan orang Batak. Marga saya itu marga baru, naga laut. Ya. Kalau Pak Ube dragon, marga dia dragon. Junaidi. Iya betul, itu dragon yang duduk diam aja keluar air di Singapura. Iya betul. Junaidi. Assalamualaikum. Junaidi, selamat pagi. Agama apa? Assalamualaikum. Agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Agama apa? Kristen. Ya Kristen, ngapain kok assalamualaikum Kristen? Emangnya di dalam Kristen itu ada assalamualaikum? Suka-suka aku lah. Nggak boleh lah. Ya suka-suka bapakmu lah. Kau bilang suka-sukamu, nggak ada boleh itu salam. Dua Dibilang tidak boleh salam. Nah itu kafir. Nomor Kafir itu sudah keluarkan kunci kata itu. Suka-suka aku lah. Mampus kau. Nomor 10 jarang bersalam ya. Kamu pilih yang Ya, kan saudara-saudara ini tidak datang ke rumah saya. Kan di situ ini kan hanya di Komal. Tidak boleh dimanapun, tidak boleh keluar dari kata-kata kafir. Di luar itu assalamualaikum tidak boleh, karena sesama-sama kalian pun kalau dia bukan satu agama, jangan beri masuk ke rumahmu dan jangan menerima salam. Itu kan udah ada dalam Bible-mu. Kamu nggak baca Bible? Iya, kan tidak masuk ke rumahku. Ini kan hanya di Komal. Sama juga nya. Lanjut Pak Kota Waras.
Iya. Mananya sama? Ini Junedi ini ngeyel nih. Junedi 2 Yohanes 1 nomor 10 dilarang memberi salam. Kalau tidak satu ajaran ya, pahami Bibelmu ya. Jangan congor-congor aja kalau dari dulu gak berubah-ubah kalau Junedi. Ya udah paham ya aku, abang ini. Iya, itulah. Kapan kau mau tobat? Aku udah tobat. Kamu mau tobat? Abang udah jadi domba sesat, Bang. Domba sesat itu kata Yesus adalah Kristen. Iya. Kata abang udah jadi domba sesat. Kata Yesus domba sesat itu Kristen. Yesus Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Yang keluar dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berarti domba sesat yang keluar dari kekristenan itu Dato, domba sesat. ini pasienku Dato ya, jangan direbut dulu ya. Dato. Ya, lanjut Bang. Intermezzo, gas Dato. Intermezzo, gas. Enggak. Aku lagi makan, lanjut. Aku lagi bikin mie nih. Lanjut dulu Bang Ali. Datuk, ada satu hotel diam, jangan berebut diam. Iya. Itu makanan kawan itu. Lanjut Pak Waras. Iya. Makanan kawan. Ya, kalau makanan kawan jangan aku. Ya. Domba. Kata Waras ini mau makan domba kali. Iya, saya belum dapat jatah makan ini. Jadi ini Junedi mungkin jatah saya nih. Tapi Junedi, apa keluhan Junedi pagi ini? Mana ada orang Kristen punya keluhan, Bang? Tetap bersyukur dia, Bang. Bersyukur apanya? Ya, Kamu bersyukur. kata Yesus akan dilenyapkan. Siapa bilang akan dilenyapkan? Mana? Justru kita diselamatkan oleh Yesus, Bang, dari dosa-dosa Di kita. mana selamat? Yesus tidak kenal Kristen, bro. Ya, Yesus orang Yahudi, Rabi Yahudi. Dia tuh ke sinagog, bukan ke gereja. Iya, Pak. Ya, Pak. Bukan begitu, Bang. Yesus itu justru mengenal siapa pengikutnya, Bang. Karena dia memerintahkan supaya mengikuti teladannya, Bang. Siapa yang mengikuti teladannya, mengasihi dia. Ya, Di sini lagi salah kaprahnya. Di sini lagi salah kaprahnya. Pengikut Yesus ya berawal dari 12 murid Yesus. Mereka itu bukan penyembah makhluk. Mereka itu diajarkan Matius 6 ya. Matius 9 ayat Matius 6 ayat 9 sampai 15 berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang nggak nampak. Bukan berdoa kepada Yesus. Jadi kalian salah kaprah kalian. Kalau kalian mengaku-ngaku pengikut Yesus, kalau kalian mengaku-ngaku diterima Yesus, kalian dicampakkan di Matius 7 21 23 jelas. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang mengerjakan pekerjaan Bapakku di surga. Hanyalah kau oten. Justru itulah abang jadi mualaf karena abang tidak paham Alkitab suci abang dulu Gak paham, saya pakar Bibel, gak paham. Naikkan pendetamu. ya. Saya ini pakar Bibel. Mana kalau abang pakar Bibel, abang tidak akan mualaf, Bang. Loh, justru saya mualaf, saya mengikuti jejak Yesus. Yesus itu Islam. Loh, Dari mana? kita mengatakan bahwa Yesus itu muami Islam. asumsi liar. Yesus disunat. Kita pakai data, kita nggak asumsi liar. Bang. Yesus Muslim, maka saya mualaf. Coba Justru tunjukkan saya dalilnya ini Yesus pengikut itu Yesus. Muslim. Pernahkah dia bersahadat, Bang? Oh iya, Matius 21 mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nah. Isa Rasulullah kata Yesus. Ya, Ya, Yohanes 7:3. Itu 3. Bang. Apa lagi? Apa lagi? 7:3 Yesus ada. Ya, apa lagi? Abang mengenal Islam dari siapa, Bang? Ya. Yesus sujud, kami sujud. Yesus disunat, kami sunat. Yesus berpuasa, kami puasa. Yesus menyembah kepada Allah, kami menyembah kepada Allah. Oh iya, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Nah, sekarang Berarti- ya Yesus pernahkah ke gereja? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernahkah Yesus itu apa namanya mengatakan Tuhan itu 3? Nggak pernah. Tidak Tuhan pernah. Esa. Itulah kecerdasan orang Kristen Ya. bisa melihat Ya. Tuhannya. Pernahkah bahwa Yesus Tuhan- mengatakan kalau mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan? Nggak pernah. Tidak pernah. Itulah makanya abang tidak mengenal, tidak tahu dan tidak Yesus paham berdoa tentang semalam-malaman. pewahyuan Alkitab kami, Bang. Kami pun Yesus berdoa semalam-malaman. Kami pun berdoa semalam-malaman. Ya, Lukas 16. Hmm.
Iya. Bagus. Pernahkah kalau Yesus begitu itu untuk Yesus, mengatakan, bagus. pernahkah Yesus mengatakan si Paulus itu adalah muridnya? Pernah. Terus Dari mana? pernahkah Paulus Yesus mengatakan, setelah aku mati, aku akan menjadi Tuhan? Pernahkah Paulus bilang begitu? Yesus bilang begitu? Enggak pernah. Yesus memang Tuhan dari sana. Pernah. Enggak pernah. Dia itu Yesus firman, nggak pernah Bang. ngaku Dia Tuhan itu kok firman bilang yang Tuhan. menjadi manusia. Benar tuh. Yesus gak pernah ngaku Tuhan, tapi dibilang Tuhan. Gimana Bilang Tuhan. Di situ Berarti dia marah. orang Kristen, Bang. Ya, Dia marah bukan mengetahui bahwa Yesus itu memang yang Tuhan menyebut dari aku Tuhan. Benar. Yang masuk Dombaku, dalam surga. aku mengenal dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Dombaku mendengar suaraku dan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Nah, gimana tuh? Kayaknya Bang Atu makannya kurang kenyang. Gimana kayaknya tuh? nih. Pekerjaan yang aku lakukan, disunat, sujud, berpuasa. Kristen ngapain? Berpuasa. Mana puasanya? Mana? Domba-dombaku mengenal aku. Aku mengenal domba-dombaku. Mereka mendengar suaraku. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. 10:14, tahu saya. Ya, Ya. Yohanes 10:14 itu ayatnya. Ya. Bibirmu tuh kepala semua tuh. Nah. Ya Kristen makanya ngapain? ikut Yesus, Bang. Nggak Iya, usah lagi ngapain? ikut yang lain. Iya, dombaku mengenal aku. Yesus sujud, kami sujud, buat Islam sujud. Yesus disunat, kami sunat. Kristen puasa, Kristen disunat. Enggak. Makanya abang ikut Yesus, nggak usah lagi ikut yang Kami lain, ikut Bang. kami ikut perintah segala nabi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ngapain kami ikut ke yang kepala desa? Kalau Yesus itu cuma sebatas kepala desa, dia diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ngapain ikut yang kepala desa? Mending ikut yang negara. Kristen bani yang keberapa? Kristen itu Bani, iya, Bani Yunani. Bani Yunani. Ya. Bani Yunani, Yesus, ya. Cup menjanjikan ke 12 suku dari Bani Israel, 12 pintu surga. Nah, tertulis nama-nama dari Bani Israel. Kalau Kristen, dari Bani apa? Bani Paulus Yunani. Bani apa? Di dalam kitab Wahyu, yes, ada 12 pintu surga. Di atas kepala pintu surga itu tersebut nama-nama suku. Nah, ada suku Lewi, ada suku Simeon, ada suku Benyamin, ada suku Yehuda. Kristen yang di Indonesia suku apa? Mampus dah. Ya, itu Kristen tuh pintu. Emangnya ada pintu ke-13? Cuma kan 12 pintu untuk Bani Kalau yang ke Israel. pintu 13, kata si Chris tadi malam, itu pintu ke neraka. Pintu neraka ya. Iya, pintu neraka yang 13. Pantesan itu Bang Dato, debater Kristen, guru Sandy dia mualaf beliau mau Iya. masuk Islam karena gara-gara nggak ada pintu ke-13. Enggak ada pintu 13. Pintu yang ke-13 itu neraka. Iya. Ngomong aja, Bang. Saya dengar. Saya mau melihat orang buta. Dengar. Tuntun orang buta. Di kitab Akhirnya Wahyu, jatuh ke jurang ya, juga. di kitab Wahyu ada 12 pintu. Betul? Betul enggak? Betul enggak jadi ini? Betul. Betul 12 pintu. Nah, di antara ke-12 pintu itu ada nggak di luar Bani Israel namanya? Bang, abang jangan terpaku kepada ayat itu saja, Bang. Ayat lain di situ. Nggak ada ayat lagi. Di mana yang di ayat ada, Matius 28 di situ, Bang? Iya, Yesus cuma memberikan. Aku berdoa bukan untuk dunia, kata Yesus. Yesus berdoanya bukan untuk dunia. Ngapain ikut yang cuma sekelas kepala desa? Abang nggak paham di situ, Bang. Ya, Kenapa ngapain? Yesus berdoa? Kata Yesus, aku berdoa bukan untuk mereka. Iya, Bang. Tetapi Karena untuk, Yesus ya, ngapain ikut yang cuma 12 murid, ya, untuk yang sekelas anak, sekelas kepala desa. Mending ikut presiden. ada tuh baca, Bang, ayat Matius 28 di situ. Iya, Bang. aku Ayat itu murid-murid dari bangsa Israel. Ada 12 bangsa, 12 suku bangsa.
suku Yehuda, suku bangsa Yehuda, suku bangsa Lewi, suku bangsa Simeon, suku bangsa Benyamin. Itu yang dimaksud dengan segala bangsa muridku. Bukan segala kepada bangsa-bangsa yang di luar Israel. Abang enggak baca di Matius Aduh, 28 ayat kau ini 19, ditipu, Bang. tipu oleh Karena ya. itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di Matius dan baptislah yang mereka 19 dalam baca. nama Ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bang. Di Matius 28 19 coba kau baca. Orang yang pengikut Yesus Coba kau yang baca. percaya kepada Yesus, Bang. Matius 28 19 baca. Matius Karena itu 28 19. pergilah, jadikanlah semua bangsa Iya, yang muridku. yang 19 Termasuk baca. Bang Datuk di Ya. sini, Bang. Dan Aduh. baptislah mereka. Aku dalam nama menghakimi Bapa dan Putra dan ke-12 Roh Kudus. suku, kata Yesus. Iya. Abang Ke-12 juga suku, di Matius. aku menghakimi ke-12 suku. Aduh, gimana tuh? Loh, abang nggak usah kaget dengan ayat itu. Abang baca Iya, juga di ayat 28. ngapain di Matius makanya? 28. Kalau Matius 28:19, aku menghakimi 12 suku kata Yesus. Mana ada di Matius 28? Aduh. Di sinilah menjadikanlah semua bangsa muridku, Ya, Bang. Bangsa Markus termasuk 28:19. bangsa Indonesia. Markus 28:19 baca. Markus 28:19. Baca. Markus 28:19. Bentar, saya buka Alkitab. Baca. Iya, baca. Markus 28:19. Markus 28:19. 28. 19-nya. Sebentar, saya buka ya. Oke, selagi buka kita panggil udah mah. Willy, Markus Willy. 28, Bang. Willy Victor. 28:19. Markus Sebentar Bang 28. Datuk, sebentar ya. Markus itu Markus, sebentar ya. Willy Victor, buka MIP. Willy Victor, buka MIP. Willy Victor, buka MIP. Turunkan aja walaupun Kristen ku turunkan aja. Ya, Markus 28:19 baca. Markus 8 kah? Markus 28:19. Mana ada Markus 28? Matius tadi. Matius 28:19 yang 19-nya. Yang 19-nya. Kan udah saya baca Sorry. tadi, Bang. Matius, iya. Bentar. Oh, Iya. abang. 12 suku. Ya. Menghakimi 12 suku Bani Israel. Bang, di Matius 28 ayat 11 itu, karena itu pergilah dan Yang 19-nya dibaca. Yang 19-nya. Iya. Ya, yang 19-nya itulah dia, Bang. Lanjut. Baca aja. Iya, udah aku bacanya tadi. Abang salah, abang mungkin gimana ya? Betul. Ini kamu udah di atas ini, Angkring. Kau apa? Ini udah di atas ngapain kau typing? Angkir. Halo, buka mic kau, woi. Matius 28 ayat 19 itu, Bang Datu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Disitulah kami mengikuti perintah Yesus. Oke, sebentar ini itu. Angkir buka mic-nya, woi. 3 kali ku panggil kau turunkan ya. Angkir. Matius 19:28. Ya, coba tembak. Ya, Matius 19:28. Matius berapa? Iya. Ya, coba nanti. Matius 19:28. Matius 19:28. Matius 15. 19:28. Oh, Matius 19. 19:28. Iya, sebentar, Bang. Sabar. Ya, buka. Sabar. Jadi orang Kristen harus sabar, Bang. Matius 19 ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di 12 tahta untuk menghakimi ke-12
suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, Ke-12 suku Israel. ya lalu Ke-12 suku Israel, betul? betul. Ya, kau suku apa? Nah, Kau suku apa? sekarang Bang, makanya Abang baca di Matius 28 ayat 19-nya. Iya. Di ayat 19:28, Yesus itu akan menghakimi seluruh umat manusia atau yang 12 suku. Ya, betul. Yang 12 suku yang dihakimi. Betul, Ya, terus tertulis ada siapa? demikian. Anda siapa? Saya. Ya. Saya Suku mana? suku Dayak. Suku apa? Suku Dayak. Oh, mampus lah. Nggak masuk. Hai. Nggak masuk apa, Bang? Nggak masuk. Karena percaya, Bang. Kan di situ. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Bentar, Bang Naga. Aku tulis sebentar. Aku mute. Kota Waras, Nah, lanjut. masih belum sadar, Junedi? Belum. Yesus tidak kenal Kristen. Dan Kristen akan dimasukkan ke dalam api neraka karena memakan B2. Yesaya 66:17. Makanya Yesus katakan babi itu haram. Kenapa kau mengaku aku pikir Yesus, tapi kau makan B2? Itu Datuk naikkan Datuk dulu. Oke, naik Datuk. Ya lanjut Datuk. Aku masih sibuk. Ya, di dalam Matius 19:28, Yesus itu hanya menghakimi 12 suku dari Bani Israel. Ya, kau suku mana, Junaidi? Suku Dayak, Bang, saya. Terus, ya, termasuk dalam 12 suku yang diadili oleh Yesus. Ya, saya suku suku Dayak yang diadopsi Yesus, Bang. Aduh. Kamu bukan yang orang Yahudi, kata Yesus. Tidak pantas aku memberikan remah-remah di atas meja dan memberikannya kepada guguk, kata Yesus. Juga saya bilang, Bang, saya suku Dayak yang diadopsi Yesus, Bang. Di mana kamu diadopsinya? Di mana kamu diadopsinya? Selamat, Bang. Iya, di mana kamu diadopsinya? Ya. Ya, aduh. Ya, di dalam kekekalan nanti, Bang. Kepercayaan saya kepada Yesus, Di dalam Bang. kitab Wahyu, Yesus itu akan menyediakan 12 pintu, di mana di atas pintu-pintu tersebut terdapat nama-nama dari 12 suku tersebut. Ada suku Yehuda, ada suku bangsa Lewi, ada suku bangsa Simeon, ada suku bangsa Benyamin. Naftali. Maksudnya mana? Ada suku bangsa Yusuf. Waduh, mampus nih. Iya, Bang, saya Ya, kau bangsa mana? Bangsa mana? Saya ini diadopsi, Bang, oleh Yesus. Diadopsi. Aduh, Mas. Sama diadopsi. Dan di situ dia, Bang. Makanya saya Diadopsi rupanya. Berarti kau pengikut gelap. Bukan pengikut gelap. Dari Yesus nggak kenal kau. Tadinya pengikut gelap, Bang, tetapi Aduh, karena mampus dah. menerima Yesus Kristus, dari gelap saya ke Berarti kau terang, anak Bang. pungut. Berarti kau Nah, di pengikut situ. pungut. Pengikut Ya, pungut. Bang. Saya anak pungut, Bang. Di situ. Mas mantap, Dari wah. Aduh. Dari gelap menuju Iya, terang, Bang. mampus dah. Ya. Dari Mana tidak dalilnya percaya, kalau menjadi mana dalilnya percaya, kalau Bang. di luar Bani Israel anak pungut? Mana? Iya, saya anak pungut, Bang. Dari Di mana tidak dalilnya? percaya menjadi Mana dalilnya? percaya. Tadinya tidak percaya Yesus, jadi percaya Yesus, Bang. Di situ. Mana dalilnya? Loh. Berarti kau sama dengan perempuan Kanaan yang mengaku-ngaku percaya dengan Yesus, terus dianggap sebagai guguk, betul? Bang, kalau percaya dengan mulutmu, Bang, di situ diam. Yesus adalah Tuhan, Bang. Iya. Maka Kalau itu perkataan Paulus. Kalau kata Yesus, dia hanya menghukumi 12 suku dari Bani Israel. Dan dia akan menghakimi 12 suku Bani Israel. Disediakan pintu 12 suku Bani Israel. Di luar Bani Israel, kata Yesus, itu Bani Guguk yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Lalu Abang baca juga tadi di Matius 28 ayat 19 itu, Bang. Matius 19:28.
maksud daripada bangsa itu ke-12 suku bangsa dari Israel. Bukan ini Aduh, bukan. Aduh. Bangsa Israel. Mana bangsa apa? Kalaulah Yesus itu kalaulah Yesus itu menyediakan kalau Yesus itu untuk seluruh bangsa, maka di kitab Wahyu harusnya bukan 12 suku bangsa pintunya. Bajunya bisa diubah kau. Aduh, mampuslah 12 suku cuma. Makanya Bang otak waras itu dia sadar. Dia tahu nggak mungkin masuk ke dalam pintu yang 13 karena pintu 13 itu adalah pintu neraka. Bang, jika abang mengaku dengan mulut abang saja bang bahwa Yesus Siapa itu Yesus? Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Dia, bang, Siapa yang ngomong? Allah telah membangkitkan dia. Waduh, membangkitkan dia. Nah, Iya. maka akan Iya. diselamatkan bang. Iya, Abang kalau akan dia diselamatkan, dibangkitkan, berarti dia bukan Tuhan. Dia mengakui cuma dia utusan. Ngapain gua sembah dia? Dia menyembah Tuhan. Matius 11:25, Yohanes 4:24. Matius 11:25. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Mending gua sembah yang disembah Yesus. Ngapain gua sembah Yesus? Merujuk kepada dirinya bang, bahwa dia itu adalah Allah bang. Siapa yang ngomong? Paulus. Abang kan tidak paham. Paulus yang ngomong. Mampuslah Paulus. Yesus ini siapa? Aku berkata-kata bukan sebagai orang yang menurut firman Tuhan, tapi seorang yang bahlul yang boleh berkeyakinan. Ngapain gua percaya sama si Paulus? Dia firman yang menjadi dengarang sekarang. Surga yang dijanjikan oleh Yesus termasuk di luar Bani Israel atau cuma Bani Israel? Di luar dan di dalam Bani Israel bang. Ayatnya? Loh di Matius itu tadi bang. Kan udah saya sampaikan. Yesus mencela-mencela. Yesus hanya akan menghakimi 12 suku dari Bani Israel. Abang baca di Roma bang. Aduh. Kok Roma? Ngapain gua ke Roma? Enggak, baca dulu. Sebab jika Kitab Wahyu sendiri pun mengakui kalau yang ada pintu surga itu cuma 12. Kau masuk dari mana? Jikalau abang Datu mengaku dengan mulut bang Datu dengar. 12 suku, 12 pintu yang disediakan oleh Yesus dari 12 suku. Nah, kau masuk dari pintu mana? Loh, karena saya udah diadopsi bang, maka saya masuk dari pintu itu juga. Kau suku apa? Kau suku apa? Bani apa? Suku apa? Suku Dayak saya bang. Suku Dayak. Nah terus masuknya ke mana? Suku Simeon, Benyamin, Lewi, dari mana? Ya suka-suka Yesus lah nanti. Inilah gilanya. Suka-suka dia lah bang. Nah suku mana? Suku Lewi kah? Suku Benyamin kah? Suku Yehuda kah? Yang mana kau masuknya? Tergantung Yesus bang mau suku mana, mau pintu mana. Aduh, Yesus cuma bilang, aku hanya menghakimi 12 suku dari Bani Israel. Iya. Nah, kau suku ngambil suku apa? Nah, saya ini suku yang diadopsi bang, yang percaya Yesus. Di mana? Terus kau masuk pintu yang 13? Nah, saya masuknya ya di antara 12 pintu itu bang. Jendela. Ya terserah mau pintu mana masukkan saya bang. Karena saya orang percaya. Pintu jendela kau masuk. Terserah Yesus mau masukkan saya ke pintu mana. Karena saya adalah orang yang percaya. Dengar, Yesus hanya menyediakan 12 pintu dari suku Bani Israel, bangsa Israel. Ada 12.000 dari suku Lewi. Ada 12.000 dari suku Yehuda. Ada 12.000 dari suku dari Benyamin. Ya. Ada 12 itu. 12 kali 12.000 144.000. Itu kata Yesus. Nah, kau masuk dari pintu mana? Suku apa? Nanti kau ditabok sama orang-orang Israel. Sementara kau nggak bisa bahasa Israel. Kau nggak bisa bahasa Israel. Karena ayat sendiri mengatakan bahwa kalau saya mengaku dan bahwa Yesus adalah Tuhan,
saya akan Itu masuk di dalam kata kerajaan Paulus. Allah. Menurut kata Paulus di dalam Kisah Para Rasul 4 berapa lupa itu? 2 nomor 5. Mereka berbicara dalam bahasa Israel. Nah, kau bisa bahasa Israel enggak? Loh, Yesus itu kan mengerti semua bangsa, Bang, bukan hanya bangsa Israel, bahasanya, Bang. Kisah Para Rasul 5 nomor 2. Kau baca itu, mereka berbicara dalam bahasa Israel, bahasa kita. Iya. Kau ngerti enggak? Ngerti saya, Bang. Berarti Coba kau bahasa Israel dulu. Bang, Yesus itu mengerti semua bahasa, Bang. Bahasa saya juga dia mengerti. Coba kau baca Kisah Para Rasul 5 nomor 2. Kita tidak terpaku kepada bahasa Coba Israel. kau baca dulu Kisah Para Rasul 5 nomor 2. Di situ mereka berbicara dalam bahasa Israel. Iya, saya tahu, Bang. Kau baca Kisah apa? Rasul 5 nomor 2. 5 nomor 2. Ya. Bahasa apa? Ananias dan Safira nih. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya. Safira. Bukan itu. Ayat 2-nya, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian nomor berapa itu? Bentar. Aduh, inilah abang tidak paham, bang tentang baca Alkitab saya, Bang. Nih lah, abang harus banyak belajar lagi lah. Bertanya kepada alul kitab, Bang, kalau anak ngerti. Di mana tuh? Coba ayo Pak Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 8. Kisah Para Rasul 2 nomor 8. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 berarti. Ya, nomor 2. Ya, pasal 2. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Abang tahu enggak itu, Bang? Ya, konteksnya itu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid Yesus ini setelah dengar bahasa kita katanya. Bahasa apa? Iya. Iya, bahasa apa itu? Setelah mereka menerima Roh Kudus, Bang, di Yerusalem, ya. Bahasa apa itu? Ini pada saat pencurahan Roh Kudus, emang Bang. Bisa bahasa Israel kau? Mereka, Bang, ketika murid-murid Yesus menerima pencurahan Roh Kudus seperti api, mereka bisa berbicara dengan bahasa Israel. Coba kau bahasa Israel. Coba kau baca Israel. Bahasa kita katanya. Iya. Aku tunggu. Perkes tepas sekas Coba kau bahasa Israel. Aduh. Dalam bahasa kita katanya. Iya, ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, Bang, mereka bisa berbahasa orang lain, Bang. Di situ dia konteksnya, Bang. Aduh, abang ini tidak paham ini Alkitab saya. Orang yang diterima di luar Bani Israel itu adalah orang-orang Israel yang pergi ke luar Israel. Itu makanya Yesus itu diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Makanya orang-orang Israel yang kembali ke Israel harus bisa berbahasa Israel. Kau itu apa? Bisa nggak? Bang, itu kita lihat konteks ketika abang memaparkan ayat yang abang kasihkan ke saya. Konteksnya di situ Ari Pentakosta. Managa, saya tulis di Managa. Saya doubling nih, kalau buka doubling saya. Nanti dasinya dibuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Junaidi kok ikut jawab? Gak pilih, nyamar dia. Kan saya bilang teman-teman muslim semuanya. Anda muslim? Ya, kita bersaudara di dalam kemanusiaan, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Anda muslim?
Ya, abang orang Arab enggak, Bang? Enggak, saya tanya Anda Muslim. Saya enggak Ditanya kok Muslim. tanya balik. Ditanya kok tanya balik, Anda Muslim? Ya, saya enggak Muslim. Jawab dong, Muslim apa bukan? Bukan. Nah, salam saya tadi kepada siapa? Ya, abang kan pakai bahasa Arab. Enggak, salam saya tadi kepada siapa? Abang tujukan kepada Muslim. Ah, ya udah, kamu Muslim bukan? Bukan. Ah, ya sudah, kau diem. Oh, enggak boleh, Lanjut Bang. Bang Datu. Lanjut Bang Datu. Lanjut Bang Di Datu, dalam- gedein aja Bang Datu. iya. Lanjut Bang Datu. Di Bang dalam Datu belum salam ke saya lu. Assalamualaikum. Iya, Bang Datu. assalamualaikum Bang Bardiansa, sorry. Udah jawab Waalaikumsalam. tadi, Lanjut sana Bang Datu, gimana? gedein Bang Datu. Lanjut. Di dalam kisah para Rasul 2 nomor 8 tadi, mereka berbahasa kita katanya. Nah, ke Junadi bisa nggak bahasa Israel? Kalau nggak bisa bahasa Israel, kalau benar ngaku dari keturunan Israel, nggak bisa diterima. Nanti ditinju sama orang Israel. Ente siapa kata orang Israel? Bang, abang lihat konteksnya, Bang, lihat perikopnya. Iya, mereka berbahasa kita. Apa konteksnya itu? Mereka yang datang dari luar Bani Israel, suku-suku yang datang dari luar Bani Israel ini, harus bisa berbahasa kita katanya. Aduh, abang keras kepala, Nah, abang. itu. Abang Nah. baca satu perikop itu tentang Apa tidak bisa? Jadi pertama berbahasa yang kau lain, dibantah Bang. oleh Yesus sendiri. Ya. Di dalam Matius 15:28, ya, Yesus hanya menghukumi orang-orang yang di 12 suku Israel. Yesus di kitab Yahudi, kitab Wahyu menyediakan 12 pintu surga. Tercantum nama-namanya. Di kisah para Rasul 2 nomor 8, kalau kau mengaku orang Israel, ya, adopsi, kau harus bisa bahasa Israel. Bisa nggak kau? Jadi kau ditolak. Abang, di situ abang konteksnya di situ Bang Pantai Costa di mana pencurahan roh. Iya, di situ dijelaskan bahwa mereka berbahasa kita. Berbahasa apa itu? Bahasa apa? Ya, dari bahasa bisa berbicara bahasa yang berbeda-beda di situ, Bang. Tidak ada bahasa kita. Mana berbeda Iya. itu? Iya, mereka berbahasa kita, bahasa Nazaret. Katanya. Nah, kau bisa nggak bahasa Israel? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa Datuk bisa pakai Yesa 28 nomor 10 dia. Oh, Yesa jangan lah. 28 nomor 10. Itu kencang-kencang. Nanti si bara lagi. Tambah ini, tambah itu, tambah itu nanti. Iya, udah jelas ada 5 kriteria yang ditolak oleh Yesus terhadap kau. Pertama, ditolak kau karena Yesus cuma menghakimi 12 suku. Matius 19:8. Kedua, kitab Wahyu cuma 12 pintu yang disediakan oleh Yesus, tertulis nama-namanya dari ke-12 suku Bani Israel. Ketiga, Yesus diutus kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel disebut Guguk. Keempat, ya, kau nggak bisa bahasa Israel. Sementara yang diterima itu cuma bisa bahasa Israel. Bahasa kita katanya. Kau tertolak ini, nggak bisa. Enggak, Bang. Abang baca satu perikop dulu, pasti jelas di situ, Bang. Kalau abang mau baca Iya, satu perikop di situ, pasti berbahasa jelas. kita. Maksud di situ, Bang. Betul Maksud Bang Junaidi. Enggak gini, aku dukung Bang Junaidi. Bang Datu ini baca dulu kalau perlu itu dari Kejadian sampai Wahyu, kita tunggu. Silakan Bang Datu. enggak satu Bisa perikop. mewek, bisa doer bibir saya. Dia paham, pasti dia paham. Ini dia Bisa coba-coba doer. masalahnya. Ini dia coba-coba saya. Paham. Itu begini begitu Yesa 28 nomor 10 enggak daya Datuk ya. Iya, begini, begitu, begini, tambah ini, tambah itu, gitu. Meskipun dibaca satu perikop, ayat itu nggak akan hilang Bang Junaidi, dan arti daripada ayat itu juga nggak akan berubah, gitu loh. Kecuali kalau ayatnya bunyinya begini nih. Junaidi adalah seorang seorang penjahat misal begitu ya. Junaidi adalah seorang penjahat. Terus ayat berikutnya berbunyi, tetapi sebetulnya dia
tidak niat untuk menjahati orang lain. Ayat berikutnya berbunyi, melainkan dia hanya membela dirinya sendiri. Ayat selanjutnya, maka dia dicap sebagai seorang penjahat. Pertanyaan saya, sebetulnya Junaidi itu penjahat bukan sebetulnya? Aduh. Bukan. Bang, nggak nyampe otaknya nggak nyampe Bang Datuk, lanjut. Bang Datuk. Kau baca pun satu perikop, satu sekop. Dengar, kau baca pun satu sekop. Namun ayat tersebut tidak akan pernah berubah. Aduh, ketika ketika Bang Datuk mencomot-comot ayat itu, Bang Datuk tidak tahu makna dan arti ayat itu. Walaupun kau bacakan satu sekop ayatnya, yang Kisah Para Rasul 2 nomor 8 tidak akan pernah berubah, karena di situ berbahasa kita. Artinya kalau orang yang ingin masuk ke dalam golongan Bani Israel harus bisa berbahasa kita. Terus itu. Lah, kau nggak ngerti bahasa Israel. Bahasa kita, bahasa Ibrani. Iya. Satu nusa, satu nusa, satu Israel. Begini terus gitu. Bangsa Israel lah. Makanya Oten Indonesia jangan ngarep surganya Yesus. Kau itu cuma apa ya? Apa sebenarnya? Apa tuh Bang Ari? Bang Ari? Mereka mengemis dari teman-teman Yahudi agar diakui. Sebenarnya itu aja sih. Kau kan Kristen kan bukan bagian dari Yahudi dan juga bukan berasal dari sana. Kristen itu dari Romawi, bukan dari Yahudi, Israel, Yerusalem, bukan. Iya, emang di Israel ada Kristen. Ada Bang. Di mana? Cuma 2%. Iya, 2%. tapi kan ada Bang. Itu mengaku Yahudi Mesianik, tapi sebenarnya mereka bukan Yahudi, tapi Kristen. Yang jelas di sana Kristen ada, walaupun hanya 2%. Oh, yang kemarin diludahi itu ya? Oh, itu. Ada Bang, ada Bang 50% ya. Tunggu, Bang Datuk, bener nggak? Kristen itu yang kemarin diludahi di Israel itu bukan? Iya, betul. Oh, itu. Betul. Oh, itu Islam apa Kristen yang diludahi itu? Kristen. Oh, itu. Oh. Bocil-bocil aja meludahi mereka. Oh, ya udah, berarti betul itu Kristen yang diludahi. Bener, emang ada itu Bang Datuk, ada. Betul. Ada di Israel, tapi diludahin. Ada, mampus. Lanjut. Iya, mereka kan termasuk orang yang meludahi itu, orang yang termasuk tidak percaya kepada Yesus. Makanya kalian ini jangan ngaku-ngaku pula Yahudi rohani. Jangan ngaku pula Yahudi rohani kalian. Kalian ini cuma penumpang gelap. Yang punya mobil nggak mau kau ikut, kau nebeng di belakang. Bikin paspornya gimana? Bang Datuk, bikin paspornya gimana? Apa urusannya coba? Apa urusannya Kristen dengan Yahudi itu urusannya di mana, Bang? Ibarat orang numpang, Bang, udah ditendang keluar, terus mobilnya kencang, dia lompat di belakang, gantung dia. Kan ada yang keluar kemarin aku lihat ya di berita itu kan dia keluar tentang Yesus ya, wanita cewek. Terus ada orang tua lewat digampar mukanya. Wih, buset. Terus diketawain sama orang Yahudi yang lain. Digampar, yang mengaku Yesua katanya. Langsung digampar. Oh, itu Kristen yang digampar itu. Kristen yang digampar. Oh, Kristen yang digambar itu Kristen ternyata. Iya, digampar Kristen itu. Oh, gitu. Oh iya ya, aku baru tahu ternyata. Gitu, Bang. Tapi gini, Bang Junaidi, makasih ya udah dikasih tahu bahwasanya di Israel itu ada Kristen. Makasih loh, Bang. Aku jadi tahu gitu loh. Ternyata yang digampar tuh Kristen. Aku pikir ini kenapa sama-sama Yahudi kok saling gampar. Ternyata enggak Kristen yang digampar. Ya wajar lah, lanjut. Iya. Ya karena mereka enggak percaya dengan Yesus, Bang. Gitulah resikonya. Cewek lagi ya Bang Ardian saya yang digampar. Cewek kan? Emang siapa Yesus? Emang ada orang Kristen kenal orang Yahudi kenal Yesus? Emang ada? Loh, ada, Bang. Hah? Murid-murid Yesus. Emang ada? Murid-murid Yesus kan mengenal Yesus.
Emang murid Yesus Kristen? Emang murid-murid Yesus? Yesus itu orang Romawi, Bang. Oh, ya justru Saya, Yesus orang Romawi. Kalau Yeshua HaMashiach itu dengerin dulu. Kalau Yeshua HaMashiach itu orang Yahudi. Nah, kalau yang Yesus orang mana itu? ya itulah Bang, sama dia orangnya sama. Mak, sama-sama nggak bisa lah. Mana ada? Oh, mana ada orang Yahudi namanya Sasus. Mana ada? Orang tuanya Coba ada Matius, Yahudi, Bang, gimana? Markus. Coba enggak gini loh. Mana ada orang Yahudi namanya tuh Sasus ini mana ada? Ada bang, salah nulis J, depannya J. Ada lah Bang, masa kita mau batas-batasin nama orang? Itu salah nulis. Nggak ada. Kurung depannya J. Nggak ada. Depannya J. Namanya itu gini ya. Namanya itu dalam bahasa Suryani Timur dia dipanggil Isu. Dalam bahasa Suryani Timur dia dipanggil Isu. Ya, dalam bahasa Ibrani dia dipanggil Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab dia dipanggil Isa Al-Masih. Nah, kalau Yesus siapa? Aku bilang salah nulis, Bang Ardiansa itu huruf J depannya, gitu loh. Aduh, emang ya kalau orang mana orang Romawi oke lah ya, kayak Paulus. Nah, itu orang Romawi oke lah ya. Terus kemudian Markus orang Romawi oke lah ya. Terus kemudian siapa lagi? Markus. Siapa lagi tuh? Bang Ardiansa itu Junaidi. Matius, Seharusnya Yesus. huruf Y itu Bang. Junaidi itu huruf Y, sebenarnya depan huruf Y itu. Huruf Y, Junaidi itu Y, depannya huruf Y. Junaidi. Ya kalau Romawi itu memang belakangnya Asus ya. Misal gini, Zeus, nah itu benar. Zeus anaknya dia punya anak Zeus namanya Hercules. Nah, itu betul itu dewa Zeus, betul nggak ada problem di situ. Tapi kalau Yesus di Yahudi mana ada nama Yesus di Yahudi? Masa di Yahudi dia dipanggil Yesus? Enggak, mana ada. Gak ada. Di Arab dari panggil apa Bang? Di Arab itu menggunakan logatnya dari Suryani Timur, Isu, Isa. Lah sama kan? Isu sama Isa sama. Isu yang bahasa Suryaninya Isu memang. Bahasa Arabnya Isa lah sama. Isu Isa ya. Ayo mau kemana? Ya iya. Kalau Yesus? Lah kalau Yesus? Enggak, saya tanya. Kalau Yesus? Nah kalau Yesus? Dari mana? Nabi dia, nabi. Bang Junaidi, Bang tuh, nabi dia, nabi. Yesus dari mana Bang Yesus? Siapa yang ngasih nama Yesus? Coba saya tanya. Yang ngasih nama Yesus siapa? Di Indonesianya Bang, kami panggil Yesus. Oh, enggak kenal. Berarti kalau nama orang kok dirubah-rubah. Gini, misal Bang Junaidi namanya Indonesia, terus kemudian di Arab Saudi atau di Inggris ya, di Inggris misal di Inggris, abang dipanggil kampret gitu, noleh nggak bang? Kampret, noleh nggak? Ya kalau memangnya begitu ya apa salahnya? Oh berarti abang kampret. Loh berarti abang kampret emang. Lanjut. Ya terserah lah. Makanya susah bikin paspornya gitu loh bang. Kalau bikin paspornya salah gitu. Aduh. Ya aku tadi habis dari pendeta Rian teman-teman, Bang Ardi Rian pendeta nangis. Iya emang Nangis ya? Nangis Bombay. Nangis happy. Saya tanya kan tadi, tanya ya kan, di Sinaiticus ini tertulis Diakosia Hebdomade Conta X 276. Di Vatikanus tertulis Os Hebdomade Conta X sekitar 76. Saya tanya, saya nggak tanya yang mana yang benar, enggak. Saya tanya yang mana yang salah. Wih itu muter. Ada ya. Aduh ya Allah. Dikurang. Tadi awalnya jumlahnya berapa? Dikurang. Iya, saya tanya tadi muter-muter kayak gangsing. Tahu gangsing ya teman? Gangsing tahu nggak? Gangsing otak nyamuk. Gangsing. Gangsing itu yang dibuat apa namanya, kalau beli dedak itu dikasih di gangsing itu, tahu nggak?
Diwadahi apa dikasih tempatnya namanya gangsing. Kalau beli dedak itu gelangsing ya. Oh, gelangsing. Oh, sorry. Gelangsing itu. Jadi Bang Ardiansyah 726 dikurang 76 itu berapa ya? Iya, yang satunya sekitar 76, yang satunya lagi 276. Ya, pertanyaan saya yang mana yang kurang 76? Iya, dia tadi jawab gini. Yang benar yang sinetikus. Oke, kalau yang sinetikus yang benar berarti Vatikanus salah ya. Oh enggak, itu Anda yang bilang. Mulai. Ya kalau yang satu benar, yang satu benar, kalau yang satu benar nggak mungkin yang satu salah, betul nggak? Kalau yang satu salah pasti yang satu benar. Sorry, tadi ngomong apa sih? Saya ulang lagi ya. Kalau yang satu benar pasti yang satunya lagi salah, gitu loh, karena berbeda. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya betul. Betul Pak Tengku, betul. Gimana Bang Junaidi? Bang Datu masih mau lanjut nggak sama si kampret? Oke, sebentar 1 menit ya. Bagi Silakan, yang Bang Kristen di bawah, kalau Kristen di bawah tolong tulis agamanya kita naikkan yang Kristen ya. Siarkanlah agama kalian kalau berani naik buat permintaan yang kayak si Jainudi bawa asumsi ya. Yang Kristen saya perhaluskan kafir. Yang kafir silakan buat permintaan naik. Ya, saya perhaluskan kata-katanya. Buat permintaan naik, kita debat ya, langsung buat permintaan naik. Jangan kayak si Junaidi bawa asumsi ya. Naik. Oke, lanjut. Bawa data ya. Ya, kita bahas Bang Datuk mengenai kisah para Rasul 2 tadi Bang Datuk. Saya bacakan dengan Bang Datuk ya. Perikopnya itu kan Pentakosta Bang Datuk ya. Boleh enggak saya bacakan satu perikop ini untuk Bang Datuk biar Bang Datuk paham dan ngerti. Ya udah, kau baca satu perikop, jangan lupa dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Lanjut. Waduh, janganlah kayak begitu. Itu mau berapa tahun baca itu Bang? Nggak apa-apa, kita tungguin, kita sabar kok. Jadi kalau kamu suruh baca satu perikop, kalau kamu 1 tahun kau bilang. Kan itu kan nggak konsisten. Satu perikop ini hanya paling tidaklah 1-2 menit Bang. Satu perikop 2 menit. Loh, itu perikop di kitabmu kan banyak. Iya, ini kan hanya perikop yang Pentakos saja yang di kisah kenapa pilih-pilih? Jangan pilih-pilih dong. Baca semua perikopnya. Semua perikop dibaca dong. Ini kan yang diminta Bang Datuk tadi, Bang Datuk tadi. Oh gitu. Bang Junaidi, peri dengan kop itu apa sih? Peri dengan kop itu apa? Aduh, kami menjelaskan ayat-ayat ini. Nah, peri dengan kop itu apa? Tidak lepas dari judul di atas Bang, judul di atas gitu Bang. Ini Bang Faruk kemana ya? Dari tadi nggak dengar Bang Faruk. Lagi latihan. Doain nanti dapat sabuk mobil. Kalau kami sama Pak Obe udah memberikan Pak Obe sabuk. Latihan apa Bang? Ular. Latihan apa nih? Ini mengambilkan sabuk. Kerati ya Pak. Kerati atau Bang Ardi. Ya, siap. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam Bang. Bang Faruk itu ada latihan sekalian ujian karate. Oh, masya Allah, alhamdulillah ya, semoga sukses dia ya minta Bang Faruk. permisi dalam 1 jam gitu. Iya, siap. Oke, siap. Makasih Bang Obek. Lanjut. Silakan dibaca Bang Junaidi satu perikop full, jangan. Ini ya, saya bacanya enggak lama, Bah, hanya 1 menit saja, Bah. Iya, perikop potongan. Kita kan membahas Alkitab ini tidak lepas dari konteks yang ada di dalam perikop ini, Bang. Iya, perikop kan bahasa Yunaninya potongan, artinya potongan. Itulah dibacakan potongannya dibaca. Bang Datuknya mana, Bang Datuk? Ada perikopnya dibacakan potongan. Bahasa Yunani kan perikop itu kan potongan. Wah, Bang Datuk ini mana? Bang Datuk tadi yang bertanya tentang ini, bawa ayat ini. Ini perikop potongan. Nah, coba dibaca potongan. Ya, saya mau sapa Bang Datuk dulu. Bang Datuk. Dipersilakan perikop itu bahasa Yunaninya potongan, baca. Dipersilakan baca potongannya gitu loh. Ya udahlah, karena Bang Datuk enggak
enggak komen Coba ya udah. ditanya perikop itu apa? Aku udah tanya sama Ai itu, perikop itu katanya potongan katanya. Aduh, perikop ini, Bang. Perikop adalah, coba dibuka itu. Perikop adalah potongan, di situ artinya potongan. Ini judul Bang, dia ini Bang, perikop ini Bukan Bang. judul perikop itu kop. Nah, ini perikop. Saya udah tanya sama robot itu lebih objektif ternyata. Perikop adalah potongan katanya. Di dalam perikop ini terdiri ayat-ayat Bang. Di situ dia ayat-ayat yang dirangkai. Saya udah tanya sama ini teknologi AI ini, GPTI. Perikop apa? Saya tanya kan pakai itu kan. Perikop adalah potongan katanya. Silakan dibacakan potongannya dibaca. Ya enggak paham lah saya Bang. Abang bilang potongan lah enggak apa-apa. Ya memang di teknologi AI itu potongan. Coba buka. Coba Pak Junaidi aplikasi GPTI. Tanya sama gitu ya. Perikop adalah, nanti dijawab tuh sama GPTI. Potongan katanya. Perikop ini adalah salah satu pokok pikiran Bang yang utuh di dalam Alkitab saya Bang, di mana terdapat banyak ayat di situ dan kita tidak bisa berbicara di luar konteks itu Bang. Bukan perikop. Nah, makanya secara utuh potongan Pak. Potongan. Makanya di dalam bahasa Yunaninya apa Pak? Aslinya Pak. Perikop itu kata teknologi AI itu udah direkam tuh jejak digitalnya. Perikop itu adalah potongan katanya. Baca silakan potongannya dibaca potongannya. Udah Bang Datunya enggak ada Bang, payah saya mau bacanya Bang. Perikopnya potongan suruh baca dipersilakan dari tadi. Rabi nih yang mempersilakan nih Rabi Tengku nih. Perikop potongan ayo. Ya cuman Bang Datunya enggak ada ya, enggak saya baca soalnya tadi itu kan sebagai Rabi mempersilakan Pak Junaidi ini membaca potongan. Bukan potongan Bang. Coba kamu tanya sama GPTI. GPTI aja lebih objektif tuh. Perikop adalah kawan-kawan. Perikop potongan kan? Coba kan dengan teknologi AI. Potongan di situ artinya. Aduh. Gimana tuh? Perikop ini adalah satu konteks yang ada di dalam Alkitab saya Bang. Mana perikop adalah potongan. Coba baca potongan kan? Kita baca dengan teknologi AI. Masa robot lebih objektif daripada Bapak? Potongan artinya. Gini Junedi, perikop itu tidak ada di Bible asli ya, itu buatan LAI kawan ya, nggak ada. Ini pun Injil Vatikan yang saya miliki juga nggak ada perikop. Jadi kalau ini jangan bawa saya ke sana Bang. Nggak, dengar kau. Bahkan banyak perikop yang tidak sesuai dengan isinya, biar kamu tahu. Dan juga teman-teman kita juga komplain tuh. Ada perikop tapi tidak menggunakan isinya. Bang Ostawar, aku udah tanya sama teknologi sama robot nih. GPTI perikop adalah, dia langsung jawab potongan katanya. Ya tapi Bang Tengku, perikop tuh banyak nggak sesuai dengan isinya terkadang. Bahkan juga potongan gimana? Daging dipotong, ini dipotong, mana ada sesuai lah, udah ada daging lagi. Salah Bang. Tanya coba Bang Junaidi, tanya sama robot enggak lah. Kalau tanya manusia nanti ada kepentingan, katanya menghujat. Coba tanya sama robot GPTI itu. AQ, artificial quantum, kecerdasan buatan itu. Perikop adalah, ketik aja di GPTI. Perikop adalah keluarnya apa? Potongan. Bahasa ininya potongan dia. Perikop itu Bang, tulisan yang terdiri dari beberapa ayat Bang, dirangkai menjadi satu. Jejak digital yang dicatat oleh GPTI itu oleh para ahli-ahli Kristen itu potongan dari bahasa Yunani. Perikop adalah potongan gitu. Gak percaya. Coba komentar di bawah potongan tuh. Yang di bawah para follower 659 buka, ketik aja di GPTI. Perikop adalah, nanti keluar tuh. Artinya potongan artinya. Udah Pak dosen, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti itu. Enggak, hidup di zaman apa? Orang Dia nggak hidup di zaman apa? Dia nggak mau ngerti Pak dosen. Dia nggak mau ngerti udah. Bukan nggak mau ngerti Bang, memang pengertiannya seperti itu Bang.
Ya udah kau gini loh, kau kan nggak mau ngerti, ya udah terserah. Coba Pak Junedi bedakan perikop dengan periskop. Ah itu Bang. Ya, saya hanya tahunya perikop bang yang ada di dalam Alkitab saja, itu aja. Perikop ya. Kalau kop itu kop. Nah ini periskop itu beda, itu lensa Pak, lensa. Nah ini perikop itu adalah potongan. Ya udah, Diskon. dibaca aja udah. Silakan baca di Junedi. Ini bang datuknya ndak ada bang. Ini Ya nggak apa-apa, kan banyak teman-teman Kristen yang ada di bawah. Saya atas Dibaca nama aja. Rabi Tengku Turiman TikTok mempersilahkan kepada yang terhormat Pak Junaidi untuk baca potongan Bible perikop. Silakan. Ya, tadi kan Bang Datu ini mengatakan bahwa yang tidak bisa bahasa Israel tidak mendapatkan tidak bisa masuk ke dalam pintu kerajaan Allah itu tadi. Nah di situ. Nah mengenai bahasa di sini, ini ketika pencurahan Roh Kudus, Bang. Kerajaan Theos. Tidak masuk dulu. Tidak bisa masuk surga, dia bilang begitu, Bang tadi, Bang. Sabar, kita sapa dulu Pak Samuel. Halo. Halo, iya. Kristen Islam. Suaranya kok kecil kali, Pak? Kecil ya. Oh, Coba. saya nggak pakai chat. Ya wes, lain kali aja. Nggak apa-apa di sini aja. Jelas kok tapi kecil tapi jelas. Agak dideketin bisa nggak Pak? Jelas Pak Samuel. Agak dideketin bisa Pak? Iya, dideketin. Oke siap. Oke. Bang Samuel, lanjutkan Bang Samuel. Mereka menanyakan Kisah Para Rasul pasal 2, Bang Samuel, ayat 8. Kisah Rasul 2 pasal Ya. itu 8. Pasal 2 ayat 8, Bang. Pasal 2 ayat 8, Kisah Para Rasul 2 ayat 8. Iya, itu masalahnya kenapa ya? Nah, tadi Bang Datuk mengatakan bahwa yang tidak bisa bahasa Israel tidak masuk ke dalam kerajaan surga, dia bilang begitu, Bang. Padahal perikopnya di atas ini mengenai pencurahan Roh Kudus. Saya mau baca satu perikop, mereka tidak mau tadi itu Bang Datuknya. Dari yang saya tahu sih nggak ada ya istilahnya masuk surga dengan berbagai syarat-syarat macam-macam itu nggak ada. Satu contoh pada saat Yesus disalib itu di sebelah kanannya itu kan ada satu penjahat yang mengatakan kalau engkau ada di surga ingat aku. Penjahat itu bilang seperti itu. Nah sedangkan Yesus tidak menyuruh dia untuk mempelajari agama, tidak menyuruh dia untuk percaya dulu sama Trinitas, sama Yesus dan segala macam. Yesus langsung menjawab dengan sederhana, hari ini juga kamu bersama aku dengan surga. Seperti itu sebenarnya konsep keselamatan itu dalam Kristen sederhana ya. Yang penting kamu mau terima secara konsep akan masuk dalam kerajaan surga ya. Seperti itu sih. Oh gitu ya Pak Samuel. Itu waktu sidang tuh Pak, saya tahu ketika sidang itu yang berteriak-teriak salibkan dia itu para pemuka Yahudi, ahli kitab yang berteriak-teriak Pak. Enggak, gini Bang Teguh, kita bicara konsep keselamatan berarti Bang, Yohanes 17 ayat 3 itu konsep keselamatan itu mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa itu dia? Sebenarnya gini loh, untuk konsep ketuhanan di dalam Kristen itu sebenarnya ada kesalahpahaman ya antara Trinitas dan Sekutu. Itu yang menjadi masalahnya kan di sini ya. Jadi ketika Yesus itu Tuhan, itu sebenarnya gini loh, karena harus tahu dulu Trinitas itu apa. Jadi untuk menjelaskan kenapa Yesus itu manusia kok disebut Tuhan nanti jadi gampang gitu loh. Jadi Trinitas itu tidak sama dengan Sekutu, maaf ya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau ada perbedaan, ada persamaan.
Jadi kalau sekutu itu adalah satu kesatuan yang disatukan. Kalau Trinitas adalah Abang bicara apa nih? Kenapa? Tadi kan abang bicara konsep keselamatan. Ya. Berarti kita mengarah ke Yohanes 5:3, Bang. Kacang dulu bang, 5 ribuan. Lanjut. Dan tadi bahas konsep keselamatan tadi lagi kita Bagus tunggal. Pak Somel. Pak Somel ini lagi ngajarkan konsep keselamatan. Kan gitu. Iya. Saya Pak, ya. sekarang saya tanya Pak ya, konsep keselamatan. Namanya kalau dalam istilah itu soteriologi. Kan gitu ya Pak ya? Teologi apa ya? Soteriologi ya. Itu saya tuh selama mengikuti dialog lintas teks dan meneliti Bible itu, ternyata ada 5 konsep soteriologi yang ada di Bible itu. Yang mana? Nanti saya tanya dengan Bapak ya. Bapak termasuk tipe yang mana gitu ya Pak ya? Saya Muslim Pak. Saya Muslim Pak Tengku. Apa? Saya Muslim. Oh Muslim. Enggak ini Samuel. Iya baik. Oh iya kalau Pak Samuel. Kalau saya Muslim Pak Tengku. Oh iya. Oh iya. Kalau itu jelas itu konsep keselamatannya itu. Ini saya tanya Pak Somel, soteriologi kata ini ya, saya hanya nyitir disertasi pakar Bapak ya, beberapa pakar ya, Bapak disertasi. Soteriologi teosentris, yaitu keselamatan yang berpusat dan bergantung pada Allah saja, yang tidak memerlukan satu media tertentu, itu satu kategori ya. Oke. Yang kedua itu namanya soteriologi logosentris, yaitu konsep keselamatan yang berpusat pada logos atau ucapan pengajaran Yesus, bukan pada ajab kematiannya. Nah, itu lebih banyak mengarah kepada Injil Thomas itu. Kemudian soteriologi nomosentris, yaitu soteriologi yang menghayati keselamatan diperoleh melalui hukum Taurat. Nah, ya kan? Nah, itu Yahudi Kristen pertama itu. Kemudian yang keempat Pak, soteriologi biosentris yang berpusatkan keselamatan pada kehidupan Yesus, bukan pada kematiannya. Nah, yang terakhir tuh Pak, soteriologi egosentris. Ada juga di kalangan pakar Bapak tuh mengatakan antroposentris, bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Bapak termasuk 5 kategori, masuk yang mana Pak di Bible itu Pak? Gini ya, jadi konsep keselamatan itu setahu saya itu gini loh. Mungkin banyak seperti itu, tapi kalau disederhanakan itu seperti ini. Gimana Pak? Penyaliban Yesus itu menyucikan darah kita. Kita mau terima enggak? Kalau terima, ibarat kata kita di depan pintu surga itu udah pegang tiket. Gitu. Samuel, timbul pertanyaan Pak, kalau Bapak membuat pernyataan itu, apakah itu nubuat Tuhan atau niat atau maestria niat manusia sejak semula dari pemuka Yahudi, ahli Taurat untuk menghukum dan membunuh Yesus, Kristus manusia, karena sejak awal sudah ada maestria Pak, niat membunuh itu Pak, para pemuka Yahudi itu Pak. Oh, jadi Bapak menanyakan si penyalib ini berperan gitu ya, berjasa gitu ya? Enggak, saya kan gini Pak, kan sejak awal Pak itu kan si Pilatus kan menawarkan pemrosesan hukum, ya kan? Nah, di Yohanes 18:31 kata Pilatus gini Pak, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Tapi orang-orang Yahudi Pak menjawab begini Pak, di dalam fakta persidangan itu Pak, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ya kan? Nah, lalu si Pilatus bingung, pakai hukum apa ini mau prosesnya? Oke, saya proses pakai hukum pidana Romawi ya, dan gitu kan. Diproses Pak sama Pontius Pilatus Pak, hukum pidana Romawi. Begitu diproses Pak, ya kan? Di tengah-tengah persidangan itu si pemuka Yahudi itu, dia ini sudah menyebarkan ajarannya sampai Galilea. Nah, karena Galilea itu bukan wilayah hukumnya Pontius Pilatus, perkara itu dilimpahkan kepada Herodes. Gitu loh Pak. Ya kan? Ya betul ya Pak ya. Iya betul. Diproses lah sama Herodes. Ternyata Herodes cuma ingin jumpa aja dengan Yesus, dan ternyata tidak ada kesalahan. Saya balikkan berkas perkaranya ke Pilatus. Baliklah. Lalu Pilatus tetap bertahan. Ya, dibacakan hasil sidangnya sampai 3 kali tuh Pak. Vonisnya sama itu Pak.
ya tidak diketemukan kesalahan, ya kan, pada diri anak manusia itu dan tidak layak dihukum mati, Pak. Tapi sayangnya vonis itu nggak diterima, Pak, dengan pemuka Yahudi, dengan tokoh ahli Taurat. Gimana tuh, Pak? Udah ditawar pakai hukum Taurat juga nggak bisa diproses, dipakai hukum pidana Romawi, vonisnya kayak begitu tuh, Pak. Harusnya bebas murni ya, Pak, ya, Pak. Kalau Bapak diberi putusan seperti itu, Pak, di pengadilan, betul ya, Pak? Bebas murni ya, Pak. Tapi ternyata nggak bebas murni, Pak. Nggak terima tuh, Pak, pemuka Yahudi itu, Pak. Pemuka Taurat tidak terima. Wah, awas ya Pilatus, kalau kamu tidak mau menghukum, berarti kamu tidak tunduk sama kaisar, kan gitu kan. Akhirnya si Pontius Pilatus sudah WA dari istrinya, Pak. Itu diabadikan di Bible Bapak itu. Jangan kau ganggu tuh anak manusia itu, aku udah bermimpi, ya kan? Sampai 3 kali Pontius Pilatus bertahan, Pak. Ya kan? Pertanyaannya, Pak, pakai hukum Taurat tidak boleh membunuh orang, melanggar 10 perintah, kan? Diproses pakai hukum pidana Romawi, putusannya bebas murni. Nah, pertanyaannya, pakai hukum apa, Pak, dia, Pak? Melaksanakan membunuh Yesus itu pakai hukum apa, Pak, dia? Ya, kalau pakai hukum apa ya mungkin nggak ada ya dalam arti. Berarti hukum apa, Pak, yang dipakai itu, Pak? Itu hukum apa ya? Mungkin hukum rimba ya. Dalam arti hukum rimba. Pontius Pilatus hanya mengikuti desakan pemuka agama yang sudah marah gitu loh. Jadi berarti sejak awal dia sudah punya mainstream untuk membunuh ya, Pak. Itu berarti Pak menggenapi, Pak. Itu menurut saya itu menggenapi Yohanes 8:44 itu, Pak. Itu menggenapi Yohanes 8:44, Pak. Mengenapi Yohanes 8:44 itu kalau berdasarkan hasil fakta persidangannya itu, Pak. Isinya apa itu, Yohanes? Bapak belum pernah baca Yohanes 8:44. Bang Ardiansyah, coba dibacakan Bang Ardiansyah. Yohanes 8:44. Ayo dibaca. Bapak enggak punya Bible itu, Pak? Ya, enggak semua saya hafal, Pak. Enggak, Yohanes 8:44. Itu familiar, Pak. Yohanes 8:44 itu. Isinya gimana? Langsung aja nggak apa-apa. Jadi ternyata di dalam Bible itu ada 2 konsep Bapak, Pak. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia memanggil, "Ya Aba, apabila cawan ini lewat, bukan atas kehendakku tapi kehendakmu ya Aba." Lalu datang malaikat menguatkan, ya kan, sampai dirocos keringatnya itu, hermatodis itu mengeluarkan darah itu. Tapi ada juga, Pak, di Bible Bapak, Pak, seseorang itu memanggil Bapak juga, Pak, malah mengaku Bapak. Siapa tuh, Pak? Bibilnya gimana ya? 8:44. Yohanes 8:44. Menggenapi itu, Pak, dia. Tergenapi, Pak, Yohanes 8:44 yang di situ, Pak. Maksudnya gimana? Saya agak bingung. Bingung ya, Pak, ya? Oke, sebentar Bang, sebentar saya bacakan ayatnya, Bang. Ya. Nanti mungkin Pak Samuel yang bisa jelaskan ya. Perikopnya, Bang Samuel, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Nah, di dalam ayat-ayat di bawah perikop ini, Bang Samuel, termasuklah dia dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata seperti ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Itu dia. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, di situ Pak Samuel bisa jelaskan kepada mereka. Pak Junaidi ya, cocok ya, Pak, ya, pemuka Yahudi sejak awal punya niat untuk membunuh Yesus, itu cocok ya, Pak? Tidak, Pak, tidak seperti ini, Pak. Ini kan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau bukan keturunan Abraham, jangan ikut-ikut. Nah, Paulus itu keturunan Abraham bukan, Pak Junaidi? Paulus itu keturunan siapa ya, Pak? Kalau Paulus jujur aja saya nggak tahu sih. Pak Samuel, Paulus itu keturunan siapa, Pak? Saya kurang tahu detailnya. Kayaknya orang Yahudi.
tahu. Nggak tahu kawan-kawan. Kalau Paulus itu kan, kalau saya nggak salah itu orang Yahudi, artinya kan dia juga keturunan Warga negara Romawi ya dia ya Pak ya. Paulus itu warga negara Romawi ya Pak ya. kalau nggak salah dia keturunan Yahudi juga, jadi dia Enggak, mana Pak? Dia tuh berguru kepada Rabi Galamael. Kemudian jatuh cinta sama putri Galamael. Tapi sayangnya Gamaliel, salah, bukan Gamaliel, Bang. Gamaliel. Ah iya Gamaliel. Oke lah Gamaliel. Dia jatuh cinta Jadi Paulus sama itu putrinya. orang Yahudi Lalu dari dia suku Benjamin, Bang. Belajar Pak, belajar ini kitabnya ya Gamaliel itu ya. Sayangnya ya cintanya ditolak sama putri Gamaliel Pak. Mungkin karena botak kali ya Pak ya. maaf saya off dulu ya, kapan-kapan. Oh iya Pak. Iya. Maaf, makasih ya. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi gitu ya Pak kawan-kawan ya. Ya. Gara-gara Adi, selamat siang Adi. Shalom, selamat siang Naga. Ada apa yang mau dilanjutkan? Yang tadi? Iya, saya Oke ingin Pak, bertanya Pak Tengku mau dilanjutkan Pak Tengku. Lanjut Pak Tengku. Oh iya. Gimana? Kita bahas fakta persidangan Yesus. Mau? Ya, Pertanyaannya silakan, sederhana. silakan. Apakah nubuatan Tuhan atau niat atau mainstrea atau niat manusia sejak semula dari pemuka Yahudi ahli Taurat untuk menghukum dan membunuh Yesus, Kristus anak manusia? Boleh? Boleh dibuka. Cái đây một bạn. Ayo, itu pertanyaannya. Silakan. Silakan dijawab pertanyaannya. Apakah itu apakah nubuatan Tuhan atau niat atau mainstrea bahasa hukumnya atau niat manusia sejak semula dari pemuka Yahudi dan ahli Taurat untuk menghukum dan membunuh Yesus Kristus anak manusia? Kan katanya ada itu, ada peristiwa penangkapan dan pembunuhan itu. Segala tombak segala itu. Kan? Gimana tuh Pak? Iya. Oh, oke Pak Tengku, gini dia, ya kan? Kalau namanya rencana Allah itu kan nggak bisa dibatasi, ya kan? Nah, jadi rencana Allah itu adalah menciptakan manusia ada di dalam dunia ini. Nah, apapun yang dikerjakan Allah, apapun yang dikerjakan manusia di dunia ini itu izin Allah. Dan kepada manusia ini diberikan Allah kehendak bebas. Jadi ada rencana Allah, ada kehendak manusia. Itu nggak bisa disatukan. Itu dia Pak Tengku. Baik. Terima kasih Pak Adi ya. Kalau saya baca Pak, itu ternyata sebelum Yudas Iskariot menemui pemuka agama itu sudah ada perencanaan pembunuhan Yesus oleh para pemimpin Yahudi. Jadi para pemimpin agama, imam kepala dan ahli Taurat itu secara aktif tuh merencanakan Pak cara untuk menyingkirkan Yesus karena pengaruhnya yang besar di antara rakyat yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Itu diabadikan Pak di Markus 14 1-2. Saya bacakan ya Pak ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Itu berarti sudah punya niat, mainstrea dalam bahasa hukumnya. Yohanes 11 47-50. Imam besar Kayafas berkata bahwa lebih baik satu orang mati katanya daripada seluruh bangsa binasa, menegaskan motif mereka untuk menyingkirkan Yesus demi stabilitas politik dan agama itu, ya kan? Lalu gimana nih caranya kan? Tuh kan? Nah ternyata Yudas Iskariot menemui peti Pilatus. Di Markus berapa tadi Pak? Sekali lagi di Markus berapa? Di Markus 14 1-2 Pak. Oh iya. Iya betul ya Pak ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Artinya sudah ada perencanaan Pak. Dalam bahasa hukum pidana itu perencanaan. Lalu bahasa hukumnya niat atau bahasa apanya? Mainstrea. Itu hakim tuh bahasanya itu yang membuktikan itu pidana. Kan? Demikian juga Imam Kayafas sama juga. Nah,
Lalu para pemimpin agama tuh membutuhkan cara kan, bagaimana nih untuk menangkap Yesus tanpa menimbulkan keribuan di tengah masa. Tiba-tiba Yudas menjadi alat untuk melaksanakan rencana ini, Pak. Nah, itu diabadikan, Pak, di Matius 26 14 sampai 16, Pak. Nah, didokumentasikan, Pak, di Bible Bapak. Saya bacakan ya, Pak. Di Matius 26 14 sampai 16, Pak. Matius 26 saudara-saudara 14 sampai 16 ya Pak. Saya bacakan ya Pak. Saya sebagai rabi di TikTok nih saya bacakan ya. Lalu pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, Pak. Jasa, Pak. Jasa perencanaan itu, Pak. Tuh. Ya kan? Ini pelanggaran hukum ini, Pak. Kalau sekarang itu, kalau dia hari ini, Pak, hidup tuh, itu itu saya tangkap, Pak. Sebagai tim saber pungli saya tangkap dia, Pak. Dia. Pungli itu, Pak, dia. Pungutan liar dia itu. Lalu Markus 53-55 Yesus dibawa ke rumah besar di malam hari, Pak, dan mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk menghukumnya, Pak. Ya, nah itu kemudian terjadilah kesaksian palsu, Pak. Tuduhan terhadap Yesus berdasarkan kesaksian palsu, tetapi bahkan saksi hidup pun tidak dapat memberikan cerita yang konsisten, Pak. Itu diabadikan, Pak, di Markus 14, 56, 59. Banyak juga orang yang memberikan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksiannya itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Nah itu, Pak. Ya kan? Tuh. Jadi tuduhan utamanya itu mahkamah agama itu, ya kan? Itu, Pak. Nggak bisa. Kesaksian yang dibawa oleh pemuka Yahudi pun nggak dipakai sama Pontius Pilatus tuh, Pak. Karena kalau dalam hukum pidana Romawi, unus testis apalagi saksinya palsu, Pak, itu berarti memberikan keterangan palsu, Pak, itu udah dalam persidangan itu, Pak, ya kan? Tuh. Jadi pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, Pak, jadi ketika ditawarkan sama Pontius Pilatus pakai hukum Taurat nggak mau, diproses pakai hukum pidana Romawi kuno, diserahkan kepada Pilatus, ponisnya ternyata ya kan, orang ini tidak bersalah dan tidak layak dihukum mati, Pak. Si Yesus nih, Pak, anak manusia nih, Pak. Tapi kemudian para pemuka Yahudi itu tidak mau menerima vonis itu, Pak. Gitu, Pak, berteriak-teriak, Pak, salibkan dia. Salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaannya itu dua-duanya itu kan, yang satu perencanaan manusia, yang satu proses hukum pidana Romawi, Pak. Jadi ketika dia berteriak salibkan dia, ya kan, bahkan memilih Yesus Barabas, pakai hukum apa, Pak? Gimana, Pak? Pakai hukum apa, Pak, waktu itu? Nah, gini dia, Pak. Iya. Iya, Pak. Ini dia. Ini dia. Zaman dahulu kan belum. Hukum apa, Pak? Zaman dahulu kan belum sempurna tentang ilmu pengetahuan ini, baik tentang hukum, tentang sosial politik dan sejenisnya, kan gitu dia, Pak. Nah, jadi di saat itu hukum itu bisa dilakukan secara keputusan masyarakat banyak, Pak. Kalau kita bilang sekarang hukum rimba lah, kan gitu dia, Pak. Hukum rimba ya, Pak, ya, waktu itu ya, Pak, ya. Contohnya gini, kayak di zaman kita sekarang ya kan, kalau ada orang curanmor, karena hukum rimba kadang berlaku di suatu daerah, ya pelaku curanmor itu bisa dihakimi babak belur bahkan sampai meninggal dunia, kan gitu, Pak. Gitu. Dan hal Jadi, itulah yang itu terjadi. ya, Pak, ya. Oke, Pak, saya sudah tangkap poinnya, Pak. Saya sudah dapat poinnya, Pak. Jadi kalau Pak Adi itu saya sidang ya, Pak, ya. Hari Waktu itu Bapak sidang, Bapak nih Yesus kan, misalnya ya, sebagai terdakwa. Saya ini Pontius Pilatus. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang pertama, sidang kedua, dan setelah membaca berkas perkara yang dibalikkan oleh Herodes kepada saya, maka saya mengambil keputusan bahwa
tidak ada kesalahan pada diri dia dan tidak layak dihukum mati. Jadi menurut Bapak, kalau Bapak diponis seperti itu, bebas murni enggak Pak seharusnya Pak? Ya, seharusnya. Bebas murni karena ponisnya sampai 3 kali sama Pak bunyinya Pak. Sampai 3 kali Pak ponisnya itu sama. Tiba-tiba yang menghadiri sidang Bapak nih Pak. Pelan-pelan Pak. Tiba-tiba yang menghadiri sidang Bapak itu tidak terima terhadap ponis P.T.S. Pilatus gitu loh. Ya kan? Lalu si P.T.S. Pilatus gimana nih caranya ya? Dia sudah punya niat untuk membebaskan si Yesus nih Pak. Akhirnya karena mendekati hari Paskah, rupanya kan ada hak prerogatif kaisar. Kalau setiap hari Paskah itu harus membebaskan penjahat lah gitu. Datang Pilatus. Baik, saudara-saudara, katanya. Siapa yang mau dibebaskan nih hari Paskah nih? Yesus Kristus yang sudah saya ponis atau Yesus Barabas? Itu para pemuka Yahudi itu, Pak. Mana memilih Yesus Barabas itu, Pak? Jadi berarti ponis itu tidak bisa dieksekusi, Pak. Itu, Pak. Padahal sudah inkrah tuh, Pak, dalam hukum pidana Romawi itu. Gimana itu, Pak? Kelakuannya tuh, Pak. Melainkan Yesus Barabas. Ini ya, saya bacakan ya Pak ya. Mereka berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Yesus Barabas adalah seorang penyamun, dimasukkan ke dalam penjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya, berhubung dengan satu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota karena pembunuhan. Nah, wali negeri, sebagai wali negeri ini menjawab dan berkata kepada, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kebebasan bagimu? Kata mereka, pemuka Yahudi itu, Pak, Barabas. Itu diabadikan, Pak, di Matius 27 20-21, Markus 15 pasal 11, Lukas 23 18 19, Yohanes 8 40. Perhatikan, Pak, wahai manusia yang akal sehat, bahwa wali negeri saja Pontius Pilatus itu tetap menawarkan pilihan siapa yang dibebaskan. Ya, tetapi yang dipilih itu malah penjahat, Pak. Seharusnya dia memilih Yesus karena bebas murni, Pak. Berarti sejak awal memang ini pemuka Yahudi punya mainstream yang membunuh Yesus nih, Pak. Lalu sekali lagi Pilatus berbicara tuh, ya, keras kepada mereka. Izin Pak dosen, izin aku turun dulu ya. Nanti insya Allah naik lagi. Dinda Alfi, ayo teman-teman semuanya. Bang Patawaras, Bang Faruk, assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih, Pak Adi. Nah, mendengar Barabas itu, Pak, mendengar Barabas diinginkan yang dibebaskan, lalu Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Artinya Pilatus sendiri sebagai manusia ingin sebenarnya melepaskan Yesus, punya niat itu. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Nah, Matius 27-22, Markus 15-12, Lukas 23-20. Tetapi mereka berteriak, Pak. Membalasnya mereka semuanya berseru. Rakyatnya, pemuka Yahudi, pemuka mereka berteriak semuanya, Pak. Ia harus disalibkan, salibkan dia gitu, Pak. Matius 27-22, Markus 15-13, Lukas 23-21. Pertanyaannya, Pak, kepada Adi pakai akal sehat, siapa yang menyuruh menyalibkan, Pak? Ayo, yang menyuruh menyalibkan siapa, Pak? Di peristiwa hukum itu, Pak. Kan gini dia, Pak. Hah? Yang menyuruh menyalibkan siapa, Pak? Yang tadi kan, iya kan, cerita kronologisnya Bapak tadi panjang. Ya kan nggak bisa dijawab. Nah, maka pertanyaannya juga, ending kan, gitu kepada Bapak. Berarti dari fakta hukum itu, karena sudah ponisnya sudah diputuskan sama Pilatus, fakta persidangannya pun sudah dibuktikan, ya kan, saksinya juga tidak digubris sama Pilatus karena kesaksian palsu. Pertanyaannya sederhana, Pak, sebagai menggunakan akal budi, kan Yesus kan mengajarkan gunakan akal budimu, kan gitu kan. Yang menyuruh menyalibkan, yang berteriak-teriak di dalam peristiwa hukum itu siapa, Pak? Singkatnya gini, Pak, ya kan? Enggak. Jawabannya apa, Pak? Yang menyuruh yang berteriak-teriak itu yang diabadikan di Matius 27-22, di Markus 15-13, di Lukas 23-21 itu yang berteriak-teriak
Iya, harus salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia itu mereka itu kan Pak ya. Nah, itu siapa tuh Pak mereka itu Pak? Pak Adi. Iya, jawabannya kan singkatnya gini, dia itu ahli-ahli Taurat, ya kan? Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Jadi semua imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi bersama-sama ahli Taurat dan seluruh mata agama, ya kan, dan rakyat yang hadir, karena waktu itu sidang terakhir ketiga itu terbuka Pak, nggak tertutup Pak. Nah pertanyaannya apakah ini Iya, yang menolak Yesus, ya, jadi pertanyaannya lebih detail lagi, apakah ini nubuatan manusia atau nubuatan Pontius Pilatus Pak? Dua peristiwa itu nubuatan kalau itu siapa pertanyaan Bapak, ya kan? Enggak, kalau itu pertanyaan Bapak sesuai yang dengan yang saya katakan yang pertama tadi, bahwasannya ada rencana Allah, ada kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, itu nggak bisa disatukan. Nah, kan gitu dia Pak. Enggak Pak. Karena rencana Allah, Yesus datang ke itu pembunuhan itu pemuka Yahudi sudah punya rencana Pak, sudah main cerah Pak. Karena bertemu dengan Yudas Iskariot jadi klop Pak. Kan yang membawa Yudas Iskariot itu kan Pontius Pilatus Pak, betul nggak Pak? Tadi yang membawa Yudas Iskariot, iya, kan gini pemuka dia, Yahudi Pak, itu siapa? Pontius Pilatus kan? Iya kan? Enggak, kan gini dia Pak. Kalau di dalam kami Kristen, ada rencana Allah, ada yang diizinkan Allah, ada kehendak yang diberikan manusia, ada kehendak yang diberikan Allah kepada manusia itu. Oke, saya tanya dengan bebas. Bapak. Nah, kan gitu baik, dia Pak. Bapak. Ya baik, kehendak bebas, free will ya Pak ya. Oke, pendapat saya dengan Bapak. Ketika pemuka Yahudi, pemuka agama ahli-ahli Taurat itu merencanakan sejak awal sebelum kedatangan Yudas Iskariot itu membunuh Yesus itu rencana siapa Pak? Ya kalau kita tinjau dari jalur cerita, ya kan Pak? Dari fakta yang dipaparkan di Bible itu rencana siapa Pak? Karena Bible yang mengabadikan nih Pak. Itulah bilang, kalau kita tinjau dari jalur cerita, dari apa yang Bapak bacakan, itu kan jelas terlihat. Itulah memang rencananya tua-tua Yahudi, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menolak Yahudi ya, kan gitu dia. Iya. Rencana siapa Pak? Ayo tegas Pak, jujur Pak. Rencana orang-orang itu tadi lah Pak kan. Betul, berarti kan dia gini sejak awal sudah punya maestra ya Pak ya. Artinya sudah punya niat untuk membunuh Yesus. Iya Pak ya. Tapi kan gini. Gimana Pak? Kan menciptakan dunia ini, ya kan? Dalam rencana dan dalam izinnya, kan gitu Pak. Hal ini terjadi dalam rencana dan izin Allah. Oke, baik Pak Adi, saya sudah dapat poinnya. Ketika kemudian masuk persidangan, kan si Pontius Pilatus sudah menawarkan tadi kan, betul nggak Pak? Fakta persidangan kan menawarkan kan Pak? Ya kan, waktu sidang pertama kali menawarkan kata Pilatus, ya kan, kata Pilatus di Yohanes 18:31 kepada mereka itu kan yang berarti yang pemuka Yahudi, ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama lah pada waktu itu ya Pak ya, ya kan? Oh ya Pak ya, bunyinya begini Pak, ambillah dia dan hakimilah dia. Dia itu siapa Pak? Yesus. Menurut hukum Tauratmu. Tapi mereka itu menjawab Pak, orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Bapak analisis, kenapa sih orang Yahudi membukakan alasan itu kepada Pontius Pilatus? Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Bapak pernah belajar 10 perintah Musa? Tidak boleh salah satunya membunuh orang? Nah, analisisnya konteksnya gimana Pak? Konteks hukumnya. Jadi menurut hukum Romawi, bangsa Yahudi saat itu berada di bawah kekuasaan Roma. Waktu itu ya Pak ya. Dan tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati.
Nah, makanya dia menjawab gitu. Jadi para pemuka Yahudi ingin Yesus itu dihukum mati, sehingga mereka menolak tawaran Pilatus untuk menangani kasus tersebut pakai hukum Taurat itu. Jadi alasan penolakannya itu mereka ingin memastikan bahwa Yesus dihukum mati dengan cara salib yang merupakan hukum Romawi. Maka dilimpahkanlah berkas perkara itu kepada Pontius Pilatus, ya kan? Karena kalau pakai hukum Yahudi itu dirajam, Pak. Nah, itu. Nah, jadilah terjadi tuduhan-tuduhan. Si jaksa membaca tuduhan dakwaan, diproses lah pakai hukum pidana Romawi sampai 3 kali. Di tengah-tengah sidang, Pak, ternyata pemuka Yahudi bukan ini orang ini ajarannya sudah sampai Galilea ini, bahaya ini. Petrus itu terkejut mendengar kesaksian para pemuka Yahudi itu dari Galilea. Ini bukan wilayah hukum saya ini. Maka berkas perkara dilimpahkan kepada Herodes. Ya, sedangkan Herodes kepingin ketemu Yesus karena beritanya nih Pak, berita tentang Yesus tuh ajarannya tuh sudah sampai Galilea. Tapi karena Petrus merasa itu bukan wilayah hukum dia, dilimpahkanlah berkas perkaranya kepada Herodes. Nah, diperiksalah oleh Herodes. Herodes pun sependapat dengan Petrus, tidak ketemukan kesalahan orang ini. Hanya masalahnya terjadi kasus di sana Pak, peristiwa dikoyak, ditendang, apa itu. Aku balikkanlah perkara ini ke Pontius Pilatus. Nah, gitu loh Pak. Dan di Pontius Pilatus sampai 3 kali Pak, bahkan dapat WA dari istrinya, WhatsApp lah hari ini tuh Pak. Jangan kau ganggu orang itu, aku udah bermimpi malam. Nah, suaminya tuh tetap konsisten Pak, bahwa tidak ketemukan kesalahan pada orang ini. Sampai 3 kali itu Pak. Ya bacakan ya, ponisnya ya Pak ya, supaya Bapak jelas. Ya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Orang ini itu Yesus. Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Dihukum mati pun tidak layak. Jadi aku akan mengajar dia, lalu merasa dia. Itu diabadikan Pak di Bible Bapak. Matius 27:23, Markus 15 nomor 14, Lukas 23:22. Perhatikan, wahai manusia saudara saya yang menggunakan akal budi yang sehat. Pontius Pilatus saja bisa melihat tidak ada kesalahan atas tuduhan manusia. Mengapa Paulus mengutuk Yesus adalah manusia terkutuk? Kenapa Paulus tuh sampai tega-teganya ya mengutuk anak manusia itu di Galatia 13 itu Pak? Nggak terima saya Pak. Kalau waktu itu saya hadir Pak sebagai pengacara, saya nggak hadir. Saya lawan tuh Pak. Tuh. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengancam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakinya dia jubah ungu dan sambil maju ke depan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Apa? Ya kan? Kata Pilatus kan, "Salam hai Raja orang Yahudi," kata Pilatus. Apa jawab mereka Pak? Tahu? Mau tahu Pak jawaban mereka Pak? Ya. Lalu mereka menampar mukanya Pak. Ditampar Pak terdakwa itu. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada, "Lihat, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun." Yohanes 19:1-4. Ya kan? Mereka itu siapa Pak? Ya. Saya tanya dengan Pak, mereka itu siapa Pak? Ya yang tadi juga lah Pak. Berarti ya mereka itu semua imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi bersama ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Memang sejak awal Pak sudah punya niat ya dengan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Perhatikan Pak, gelar yang dinyatakan kepada manusia semua mimpi, "Hai Raja Yahudi." Nah, lalu Yesus keluar bermahkotakan duri kan Pak, berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Kata Pilatus nih, Pilatus aja tuh pakai akal sehat, lihatlah manusia itu. Bahasa Yunaninya ecce homo, gitu loh Pak. Perhatikan Pak, Pontius Pilatus itu menyebut manusia. Siapa yang dimaksudkan manusia itu Pak? Bukan Yesus kan? Yesus kan Pak? Bukan yang lain kan Pak? Yang terdakwa kan? Iya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga itu melihat dia, berteriaklah dia.
Mereka Pak, salibkan dia, salib dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun aja. Jadi Pontius lepas tangan nih Pak, padahal dia sudah menjatuhkan vonis Pak. Jawab orang-orang Yahudi itu, ya, kepadanya, kami mempunyai hukum, menurut hukum dia harus mati sebab menganggap dirinya anak Allah. Padahal di fakta persidangan yang menggelar anak Allah itu Sanhedrin Pak, bukan Yesus. Yesus nggak pernah mengaku anak Allah. Selama pemeriksaan di persidangan, Yesus tetap konsisten mengaku anak manusia Pak. Tidak pernah dia mengaku anak Allah. Yang menggelar anak Allah itu Sanhedrin Pak. Luar biasa Sanhedrin ini Pak, bikin settingnya Pak. Ya. Jadi Pilatus itu sebenarnya punya niat untuk bebas, tapi gimana caranya tuh? Nah kebetulan tadi saya katakan kepada Pak Adi, pas hari mau mendekati hari Paskah, ada kebiasaan Kaisar Romawi itu membebaskan. Kalau di Indonesia tuh hak prerogatif presiden lah gitu loh Pak, gitu. Ditawarkan lah. Siapa yang mau dibebaskan? Yesus yang sudah divonis tidak bersalah atau Yesus Barabas? Tetapi mereka memilih Yesus Barabas, berarti memilih penjahat. Seharusnya dia harus memilih kalau dia memang hati nuraninya, ya kan, tidak punya niat awal untuk membunuh, dia harus memberikan Yesus. Orang vonisnya sudah 3 kali Pak, bebas murni itu Pak. Pak. Kalau Bapak berada pada sidang hidup, Bapak mau berpihak kepada siapa Pak? Berpihak kepada pemuka Yahudi atau Bapak ingin membebaskan Yesus Pak? Membebaskan Yesus lah Pak. Tapi Bapak tidak ada upaya. Maka Yesus salah satu jalannya hanya berserah diri kepada Allah. Ya, dia berdoa Pak, seperti di Taman Getsemani, ya Aba, apabila cawan ini lewat bukan atas kehendakku, ya Aba, atas kehendakmu. Lalu doanya dikabulkan enggak Pak? Pak, doanya dikabulkan enggak Pak? Saya tanya dengan Bapak, doanya dikabulkan enggak Pak? Enggak, sebentar sebelum saya jawab, saya ingin menjelaskan sedikit. Yesus berdoa itu sebelum dia diputuskan Pak menjadi terdakwa. Jadi dia sebelum diputuskan menjadi terdakwa, ya kan? Sebelum menghadapi masa persidangan, dia berdoa dulu Pak, bukan? Iya betul, berdoa. Masa persidangan dia berdoa Pak. Di Taman Getsemani itu Pak, yang kemudian dia terpisah dengan Yudas Iskariot Pak, Yudas Iskariot. Kan dia berpindah lagi Pak tuh. Dari Taman Getsemani dia bergeser, kan? Yudas sudah tidak ada lagi Pak, tinggal 12, tinggal 11 Pak. Yudas Iskariot keluar, pokoknya keluar diam-diam menemui Pak, menemui Pilatus Pak. Iya, maksud saya gini, sebelum Yesus dihadapkan ke persidangan Pontius Pilatus, Nah, sebelum itu terjadi, dia berdoa, bukan setelah dia menghadapi persidangan. Dia di Taman Getsemani dia berdoa Pak ya. Makanya saya jawab, itu kan peristiwa di Taman Getsemani, ya kan? Doanya pun sama sampai 3 kali doanya, ya Aba, bunyinya sama Pak. Ya Aba, apabila cawan ini lewat bukan atas kehendakku, tapi kehendakmu ya Aba. Malaikat datang menguatkan, ya kan? Sampai keringatnya keluar, hermatodis dalam ilmu kedokteran itu. Kalau keluar keringat kayak darah itu hermatodis itu kan gitu. Oke, lalu terjadilah ciuman maut Judas kan Pak, peristiwanya penangkapan. Kan di perikop Bible Bapak namanya ciuman maut Pak, perikopnya itu ciuman Yudas namanya. Ada sebagian ciuman Yudas. Nah ketika itu kan Yesus sudah bergeser dari Taman Getsemani, bergeser ke taman lain Pak. Tapi Yudas sudah tidak ada. Karena Yesus pada waktu sidang perjamuan terakhir tuh belum terakhir Pak. Dia mana? Di antara